Tetangga ajaibku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh ya Bun, sebelum cerita aku mau tanya. Kira-kira di tempat Bunda ada nggak sih tetangga yang modelannya kayak di cerita ini? Cluenya super julid ya Bunda, boleh komen di bawah. Tapi ingat gak usah sebut nama ya. Tinggal jawab ada apa enggak dan kejadian apa yang membuat Bunda nggak bisa lupa sampai sekarang. Oke lah Bunda, kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Di pagi yang cerah, berkumpullah sekelompok ibu-ibu yang biasa nongkrong bersama di base camp favorit mereka, yaitu di depan rumah Budiah, di bawah pohon mangga yang cukup rindang. Dan di bawah pohon mangga itu dibuatlah tempat duduk yang terbuat dari bambu. Tempat duduknya yang cukup lebar membuat cukup banyak ibu-ibu yang bisa duduk di sana. Tidak terkecuali aku. Ya, aku seorang perempuan berumur 27 tahun. Aku baru 2 tahun menikah. Dan qadarullah sampai sekarang aku belum dikaruniai anak. Namun beruntungnya aku memiliki suami yang sangat pengertian. Dia tidak menuntut agar aku segera hamil. Kita jalani saja, serahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Pagi ini aku bersama ibu-ibu yang lainnya ngerumpi sambil rujakan. Ya, jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi dengan asyik kami rujakan bareng-bareng. Dari kemarin kami memang sudah janjian dan kami bagi tugas untuk yang bawa bahan-bahannya. Kalau aku sendiri ke bagian bawa buah mentimun. Kalau Budia, yang depan rumahnya selalu menjadi base camp kami, kebagian tugas membuat sambal rujaknya. Sambal rujak buatan Budia memang selalu enak, gak pernah gagal, rasanya mantap betul. Kalau Bunita kebagian bawa nanas, Bu Ros kebagian bawa jambu air, kalau Bu Ratih kebagian bawa mangga muda, dan Bu Imel, si Sultan di grup kami ini kebagian membawa minuman. Dia bawakan kami es kuwut yang seger itu loh. Sudah lengkap kan sesajen kami? Tentu kalau sudah begini kami akan betah berlama-lama berkumpul. Namun di antara semuanya yang kebagian tugas bawa sesuatu, ada satu ibu-ibu yang katanya kemarin gak mau ikutan. Sebab dia bilang mau ke rumah mertuanya. Tapi saat kami ngumpul-ngumpul di sini tiba-tiba dia datang. Mending kalau datang bawa sesuatu. Tapi dia datang hanya dengan tangan kosong. Gak bawa apa-apa. Kami biasa memanggilnya dengan sebutan Bu Ona. Karena nama asli beliau adalah Markona. Wah, udah siapan kalian? Tanya Bu Ona yang baru datang. Menyapa kami semua. Sudah nih Bu, jawab Bu Ros. Wah, asik nih. Udah lengkap semua, tinggal makan. Ujar Bu Ona. Bahkan dia langsung duduk. Padahal kami belum mempersilahkannya. Malahan dia menggeser posisiku dan posisi Bu Ros. Ya, tubuh Bu Ona yang memang besar, membuatnya membutuhkan tempat yang lebih luas dari yang lain. Aduh, geser sedikit dong Lucy. Katanya menyuruhku geser lagi. Padahal aku sudah di pinggir. Aku mengalah, memilih geser sedikit agar dia muat duduk di sana. Udah dong Bu Ona. Mbak Lucy hampir jatuh tuh, sudah di pinggir banget. Tegur Bu Imel. Iya, katanya. Kemudian menggeser sedikit tubuhnya. Tapi nggak kelihatan sama sekali kalau dia sudah geser. Ya maklumlah. Tanpa ada aba-aba atau sudah disuruh, Bu Ona langsung mengambil timun, lalu mencocolkannya ke sambal rujak. Dia memasukkan timun itu ke dalam mulutnya. Enak banget. Gumamnya kegirangan. Timun yang ada di mulutnya pun belum selesai dikunyah. Tapi dia sudah ngambil lagi nanas, lalu mencocolnya di sambal rujak. Kemudian menyusulkan lagi memasukkan ke dalam mulut. Kurasa nanas pun belum ditelan, tapi sudah ngambil lagi jambu air dan dilakukan hal yang sama. Sementara itu, kami semua hanya bisa menelan ludah memperhatikan Bu Ona makan dengan cara begitu. Kami aja yang sudah susah-susah bawa dan bikin, belum sempat mencicipi. Tapi dia, yang gak bawa apa-apa dan baru datang, seenaknya makan duluan. Bu Ona, kami aja belum makan loh. Bu Ona gak bawa apa-apa, tapi datang-datang langsung makan duluan.
tegur Bunita. Sepertinya beliau kesal dengan tingkah Bu Ona. Aduh, kalian ini kelamaan. Udah ayo diserbu. Nanti keburu nggak dingin lagi buah-buahannya. Jawab Bu Ona, sama sekali tidak merasa bersalah atau merasa sungkan. Mendapat jawaban seperti itu, kami semua pun jadi kesal. Tapi mau gimana lagi? Daripada nggak jadi rujakannya, akhirnya kami serbu rame-rame sampai rujak itu habis. Kalian tahu siapa yang paling banyak makan di sini? Tentu saja Bu Ona. Orang yang nggak bawa apa-apa tapi makan paling banyak. Aduh, pedes. Mana dong minuman saya? Tanya Bu Ona sambil mengatungkan tangannya meminta es kuwut yang dibawa oleh Bu Imel. Gak ada bagian Bu Ona. Saya cuman pas bawa 5 gelas untuk kami. Jawab Bu Imel. Ya karena Bu Imel bawa es kuwutnya langsung ditaruh di cup. Tidak pakai teko. Aduh, Bu Imel ini gimana sih? Kenapa nggak buat es kuwutnya pakai teko saja biar banyak? Ini malah cuma ditaruh di gelas-gelas langsung. Kata Bu Ona kesal. Ya kan Bu Ona nggak bilang kalau bisa ikut. Kemarin udah diajakin katanya nggak bisa mau ke rumah mertua. Lah ini tiba-tiba datang, nggak bawa apa-apa tapi makan paling banyak. Sindir Bu Imel. Bu Ona yang mendapatkan sindiran seperti itu, tentu langsung menatap sinis ke arah Bu Imel. Biasa aja dong Bu. Kan kemarin memang rencananya saya mau ke rumah mertua, tapi ternyata nggak jadi, mertua saya pergi. Jawab Bu Ona dengan nada ketus. Ya kalau tahu gitu terus mau ikut gabung minimal bawa apa kek? Kerupuk pun jadi. Kini, aku yang menanggapi ucapannya. Mbak Lucy kok ngomong gitu sih? Kan ini udah banyak buah-buahannya, lagian cukup kan? Pasti kalian semua udah kenyang. Saya aja kenyang kok, nggak perlulah kerupuk itu. Jawabnya. Ya iyalah situ kenyang, orang makan paling banyak. Celetuk Bu Ros. Kalau Bu Dia dan Bu Nita memang nggak banyak bicara. Mereka suka perdamaian. Mereka memilih diam kalau berdebat sama Bu Ona. Tapi tidak denganku, Bu Imel, dan Bu Ros. Kami paling nggak bisa kalau lihat Bu Ona seenaknya. Alah biasa aja dong Bu Ros. Cuma nanas pun yang kamu bawa. Ya lagi-lagi Bu Ona tidak merasa malu. Memang muka tembok, ya begitulah jadinya. Aku memberi kode pada Bu Imel. Aku melirik es kuwut yang ada di hadapan kami masing-masing kecuali Bu Ona. Ayo kita minum esnya, seger banget nih, mumpung es batunya masih banyak. Kataku. Kami berlima minum serentak. Dan mengeluarkan suara yang hampir kompak, suara lega, karena rasa pedas sedikit berkurang, sebab es kuwut yang sangat segar. Leganya, gak pedes lagi deh. Ucapku dengan suara yang cukup keras. Dan kami melakukannya sekali lagi. Tujuannya adalah untuk mengejek Bu Ona yang gak kebagian minum. Kalian ini ya, sengaja ya pasti. Kata Bu Ona kesal. Dan perempuan bertubuh gempal itu masih kelihatan kepedesan. Mengetahui itu, kami malah semakin mengejeknya. Kalian ya keterlaluan. Kata Bu Ona jengkel. Kemudian berdiri dan hendak pergi. Mungkin mau pulang ke rumahnya untuk minum. Dadah Bu Ona, kata kami serentak. Ya ampun, ada ya tetangga modelan begitu? Ucap Bunita setelah Bu Ona masuk ke dalam rumahnya. Datang-datang langsung makan, ngucapin terima kasih aja enggak. Sahut Bu Dia. Iya, keterlaluan banget, nggak tahu malu. Tapi ya kita udah hafal kan gimana sifatnya. Mbak Lucy, sebagai orang yang belum lama tinggal di sini, pasti Mbak Lucy kaget ya? Tanya Bu Imel. Kaget sih sedikit Bu, tapi nggak heran. Karena dulu pas saya ngontrak di sana ada juga yang kayak gini. Tapi dibandingkan yang di sana, kayaknya Bu Ona itu lebih parah deh, jawabku. Ya pasalnya, aku memang baru pindah, baru 1 bulan. Aku juga baru akrab sama ibu-ibu ini beberapa minggu terakhir. Kalau di awal aku lebih sering di rumah, masih segan saja untuk berbaur. Tapi Bu Imel yang asik terus saja mengajakku. Akhirnya aku mau, lalu ikut berbaur dengan mereka hampir setiap hari. Gak heran sih, emang Bu Ona itu parah. Timpal Bu Ros. Sekitar pukul 11 siang kami sudah selesai rujakan dan ngerumpinya. Kami pulang ke rumah masing-masing untuk menyiapkan makan siang. Oh iya ya, nanti sore kan pesanan kulkasku datang. Gumamku.
Ya aku memang baru membeli kulkas. Sebab kulkasku yang lama sudah rusak dan sudah aku loakkan. Nah ini aku mau beli yang baru. Alhamdulillah ada rezeki. Karena kalau nggak punya kulkas itu repot. Sebab di sini tukang sayur itu jarang yang masuk. Palingan seminggu sekali. Repot kan kalau nggak punya kulkas, nggak bisa stok sayur. Kalau tiap hari mau keluar cukup jauh, aku males. Aku nggak suka panas-panasan. Lagian ribet juga dan menyita waktu. Mendingan, waktunya aku gunakan untuk nonton drama Turki kesukaanku kan? Hihihi. Ya entah mengapa dibandingkan drama Korea, aku lebih suka drama Turki. Menurutku lebih asik dan ceritanya lebih seru. Sekitar pukul 4:30 sore. Paket yang aku tunggu akhirnya datang. Mbak Lucy beli kulkas baru ya? Tanya Budiah yang memang rumahnya di sebelah rumahku persis. Iya Bu, soalnya susah kalau nggak punya kulkas. Harus tiap hari keluar untuk belanja. Jawabku kemudian tersenyum. Bener tuh, enak kalau punya kulkas, bisa belanja banyak, jadi nggak harus bolak-balik tiap hari. Kata Budiah menanggapi omonganku. Iya Bu, alhamdulillah ada rezeki juga. Jawabku lagi. Wah baru pindah, udah beli kulkas baru aja. Terdengarlah suara seseorang yang sepertinya menyindir. Siapa lagi kalau bukan Bu Ona, tetangga sebelah kananku. Ya, Bu Ona adalah tetangga sebelah kanan, sementara Budia tetangga sebelah kiri. Dan Bunita di sebelahnya Budia. Kalau Bu Ros, di sebelah rumah Bunita. Kalau Bu Imel agak jauh sedikit, karena dia nggak ngontrak sama seperti kami, melainkan rumah pribadi. Itulah makanya Bu Imelku bilang sultan di antara kami. Emang kaya juga sih orangnya, karena suaminya seorang pengusaha sukses. Tapi Bu Imel lebih suka kumpul sama kami daripada sama orang-orang sosialita. Ya jelas, kumpul sama kami lebih hemat daripada kumpul sama sosialita tentu akan menghabiskan uang yang sangat banyak. Emangnya kenapa Bu? Tanyaku pada Bu Ona. Gak apa-apa sih, jawabnya dengan muka cemberut. Aku tak tahu kenapa dia begitu. Kelihatan gak suka kalau aku beli kulkas baru. Padahal kan aku memang gak punya kulkas. Aku memang membeli kulkas 2 pintu. Ya menurutku kapasitasnya lebih besar, bisa muat lebih banyak. Dan juga kalau 2 pintu itu, di bagian esnya nggak ada saljunya kan, jadi nggak harus sering-sering bersihin. Karena aku orangnya pemalas. Jujur aja ini mah. Ini mau ditaruh di mana ya Bu? Tanya pengantar kulkas. Di sana aja Pak, tolong ya Pak. Di dekat sana itu. Aku menunjuk area dapurku. Oh baik Bu. Mereka pun menurunkan kulkas dengan sangat hati-hati agar tidak rusak, lalu meletakkannya sesuai permintaanku. Sebelum pengantar kulkasnya pergi, mereka memastikan bahwa kulkas dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada yang rusak. Kulkas juga dipastikan menyala. Sudah Bu, kalau begitu kami permisi. Pamit kedua pengantar kulkas. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Kok udah datang aja sih? Perasaan saya nggak lihat tuh belinya kapan? Tanya Bu Ona. Sepertinya dia masih penasaran kapan aku memesan kulkas itu. Bu, sekarang ini zaman canggih. Belanja juga bisa lewat HP aja. Saya pesan kulkas itu lewat HP loh Bu. Saya tinggal lihat gambar dan modelnya. Setelah saya suka dan deal, saya langsung bayar. Langsung dia diantar ke rumah. Jawabku. Oh gitu. Jawab Bu Ona. Salah mengerti tapi entahlah. Kalau aku sih nggak yakin dia benar-benar paham. Apa Bu Ona mau diajarin juga? Mana tahu ada barang yang mau dibeli? Bisa langsung lewat HP. Tawarku. Boleh deh. Kapan-kapan ya? Soalnya rencana saya mau ganti kulkas. Kulkas yang lama itu terlalu kecil. Susah banget kalau saya udah belanja banyak, gak muat. Jawabnya. Aku pun mengangguk. Tak tanggapi lagi. Karena kalau terus kuladeni, dia akan semakin tinggi bicaranya. Aku malas. Ya, sedikit demi sedikit aku sudah mulai paham karakternya. Ya udah Bu Ona, saya masuk dulu ya. Mau beresin itu sedikit berantakan. Aku pamitan dengan Bu Ona. Kalau Budiah, dia sedang lanjut menyapu halaman rumahnya. Kubereskan kardus bekas kulkas tadi. Kuletakkan di gudang. Ya nanti kalau ada tukang rongsok bisa dijual. Lumayanlah bisa untuk beli garam ya kan? Pukul 5 lewat suamiku baru pulang.
Suamiku adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang cukup besar. Karena dipindah tugaskan di daerah ini makanya kami pun tempat tinggal juga ikut pindah. Kontrakan inilah yang cocok. Loh, Dek, kulkasnya sudah datang? Tanya Mas Angga. Sudah, Mas. Tadi sekitaran 4:30. Jawabku. Oh alah, gitu. Terus kamu kapan mau belanja? Nanti malam aja gimana? Tawar Mas Angga. Boleh Mas kalau kamu gak capek. Kita stok sekalian, biar aku gak bolak-balik. Soalnya susah banget Mas mau masak. Oh iya ya, siap. Nanti selepas maghrib kita berangkat belanja ya. Jawab suamiku. Aku pun mengangguk senang. Ya perempuan mana yang tak senang kalau diajak belanja. Walau itu hanya mengisi kebutuhan rumah. Itu sih sudah senang banget. Selepas maghrib, sesuai janji Mas Angga, dia mengajakku belanja. Kami naik mobil. Ya alhamdulillah, kami sudah punya mobil. Memang bukan mobil besar, hanya mobil kecil. Tapi alhamdulillah, kalau mau kemana-mana gak takut kehujanan atau kepanasan. Dan kalau mau belanja banyak bisa dibawa sekalian. Setibanya di salah satu pusat perbelanjaan, aku langsung mengambil troli. Tak cukup satu, aku langsung ambil dua. Satu aku bawa dan satu Mas Angga yang mendorongnya. Mas, kita ke sana dulu ya, kataku, menunjuk rak persabunan. Ku ambil beberapa sabun yang aku butuhkan, mulai dari sabun cuci baju, cuci piring, cuci lantai, cuci toilet, dan persabunan lainnya. Sabun cuci badan tak lupa. Sabun mandi maksudnya. Setelah persabunan selesai, kami beralih ke persembakoan. Ya sekalian ajalah belanja bulanan, biar gak bolak-balik. Kasihan suamiku kalau pulangnya malam kecapean. Karena aku memang gak bisa kalau belanja banyak pergi sendirian. Soalnya aku belum bisa nyetir mobil. Pernah trauma, nabrak pohon pas lagi belajar. Sampai sekarang aku belum berani mencoba lagi. Padahal suamiku selalu meyakinkan bahwa aku bisa. Tapi entahlah, selain belum berani juga, aku lebih suka dianterin kan kemana-mana. Lebih romantis, merasa disayang oleh suami. Setelah sejaman lebih, akhirnya semua barang-barang yang aku butuhkan sudah ada di troli. Saatnya untuk membayar. Tak lupa sayuran juga sudah dibeli. Jadi enak besok kalau mau masak-masak. Ya selain hobi ngerumpi, aku juga hobi masak. Makanya kulkas sangat penting bagiku. Bisa sih beli makanan di luar saat suamiku pulang kerja. Tapi aku lebih puas kalau masak sendiri. Padahal enak kan kalau beli di luar nggak capek. Tapi namanya hobi ya, aku memang suka masak. Alhamdulillah Mas, sudah semua. Makasih ya Mas. Ucapku saat kami baru selesai memasukkan belanjaan ke bagasi mobil. Iya, sama-sama sayang. Jawab suamiku dengan lembut. Kita makan di luar aja ya. Kamu pasti capek kan? Habis belanja dan menghabiskan uang? Ledek suamiku. Kami pun tertawa. Ya udah deh Mas, oke deh. Aku pun setuju, padahal di otakku ini sudah terfikir menu apa yang akan aku masak. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Sesekali makan di luar. Kami memilih makan pecel ayam saja, makanan favorit suamiku. Ya suamiku emang paling suka yang namanya makanan yang ada sambalnya. Dia pasti lahap sekali, apalagi kalau sambalnya enak dan pedas. Selesai makan, kami langsung pulang karena sudah malam dan suamiku pasti lelah. Kuturunkan semua belanjaan setelah kami sampai di rumah. Tapi, tunggu dulu. Sepertinya ada yang mengintip dari balik tirai. Siapa lagi kalau bukan Bu Ona? Dia mengintip aku yang menurunkan belanjaan yang sangat banyak. Penasaran kira-kira besok pagi apa yang akan dia katakan ya? Kalau sekarang sih aku yakin dia gak berani keluar karena ada suamiku. Karena sudah kecapean, hanya sayuran dan perdagingan saja yang aku simpan dalam kulkas. Yang lainnya aku bereskan besok pagi saja. Karena setelah ini aku mau ngurusin suamiku. Iya, bayi besarku. Karena belum punya anak, jadi menurutku, bayiku adalah suamiku. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, menyiapkan sarapan. Ya seneng banget sudah punya stok makanan yang banyak. Jadi aku bisa masak apapun yang aku suka. Kalau suamiku yang penting ada sambal dan pedas, dia pasti lahap banget makannya. Mas, kamu bawa bekal ya? Ini aku udah siapkan, kataku. Padahal di sana juga dikasih makan. Tapi aku pingin bawain bekal untuk suamiku. Ya sebenarnya, aku pingin menyiapkan bekal untuk anakku. Tapi kan belum ada. Yang ada masih suami.
Jadi siapkan bekal untuk suami aja lah. Tapi susunannya seperti aku mau bawakan bekal untuk anak-anak. Suamiku tertawa melihatnya. Tapi dia sama sekali gak keberatan untuk bawa bekal itu. Makasih ya sayang, ucapnya kemudian mencium keningku lalu berangkat kerja. Aku baru selesai membereskan semua belanjaan. Kini tersisalah sampah yang cukup banyak. Kukumpulkan sampah itu dalam satu kantong plastik, lalu menaruhnya di depan nanti akan ada tukang sampah yang ngambilin. Sampahnya banyak banget Mbak Lucy, tanya Bu Ona yang sedang menyapu teras. Iya Bu, tadi malam habis belanja, jadi sampahnya lumayan banyak. Jawabku apa adanya. Oh gitu ya? Ya, yang punya kulkas baru belanjanya juga banyak. Padahal cuma berdua. Tapi anggota keluarganya kayak CRT aja. Belanjanya banyak banget. Sindirnya. Bukan gitu Bu, itu untuk stok sebulan kok. Biar nggak bolak-balik. Soalnya suami saya sering pulang malam kerjanya. Pulang sore itu jarang banget. Jawabku lagi. Alah, berlebihan kamu tuh Mbak Lucy. Orang bisa naik motor kok. Kalau apa-apanya habis, kenapa juga harus nyetok banyak-banyak? Itu pasti boros dong. Karena sekali belanja habis jutaan. Kata Bu Onah lagi. Nah kali ini kata-katanya membuatku kesal dan terpancing emosi. Gimana enggak? Ngapain juga dia ngurusin urusan belanja bulananku? Mau habis jutaan atau belasan juta juga itu urusanku kan? Aku nggak pinjam uangnya. Kenapa dia sewot sih? Emangnya kenapa ya Bu? Saya belanja bulanan sekalian. Gak mengganggu ibu juga kan? Tanyaku kesal. Loh, kok situ marah? Saya kan cuma kasih saran yang terbaik. Lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan yang lain, daripada untuk belanja bulanan sebanyak itu. Toh nggak bakalan habis juga kan pastinya? Tuduhnya. Bu, ini rumah tangga saya. Saya yang paling tahu. Ibu nggak usah ikut campur deh. Bentakku. Namun suaraku tidak terlalu keras sih. Namun kata-katanya cukup menusuk bagi orang yang mengerti. Loh, kok situ nyolot sih? Saya kan cuma kasih saran. Tetap saja Bu Onah ngeyel kalau dia ngasih saran yang terbaik. Ada apa sih ini? Tiba-tiba Mbak Email datang. Ini loh Mbak. Bu Onah nih, ngomentari urusan belanja bulanan saya. Katanya saya jadi boros kalau belanja bulanan sekaligus. Padahal kan urusan rumah tangga saya. Saya juga yang belanja pakai uang saya, nggak pinjam uang Bu Onah. Tapi kenapa sih dia ribet banget? Kataku menjelaskan pada Mbak Email. Oh alah, Bu Onah kebiasaan banget sih. Emang urusannya apa sama Bu Onah? Merugikan Bu Onah kah? Tanya Mbak Email. Ya enggak, cuman kan saya mau kasih saran. Mereka itu belum lama menikah. Lebih baik uangnya ditabung daripada untuk belanja bulanan. Maksud saya begitu loh. Jawab Bu Onah masih ngeyel. Bu Onah nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang lain ya. Apalagi rumah tangga Mbak Lucy. Biar dia yang mengatur semuanya. Bu Onah itu emangnya siapa? Skakmat Mbak Email. Bu Onah langsung terdiam. Kelihatan susah sekali menelan ludahnya sendiri. Ih, susah. Ngomong sama orang yang gak berpendidikan. Katanya menghina kami. Seenaknya sekali bilang kami gak berpendidikan. Bu Onah, tolong dijaga bicaranya ya. Apa mau adu ijazah? Tantangku. Perempuan itu tak menanggapi. Langsung masuk ke dalam rumahnya. Bahkan dia tidak menyelesaikan menyapu teras. Lalu membanting pintunya dengan sangat kuat. Ya ampun Mbak Email, kasihan banget pintunya, nggak salah apa-apa tapi jadi korban. Ucapku pada Mbak Email. Kami pun menahan tawa. Namun sulit, akhirnya kelepasan juga. Kami tertawa terbahak-bahak. Ya lucu aja sih, kok ada tetangga modelan begini. Oh ya Mbak Lucy, habis ini masih ada kerjaan nggak? Tanya Mbak Email. Gak ada sih Mbak. Palingan masak untuk makan siang saya sendiri nanti. Tapi palingan nantilah masaknya agak siangan. Kalau sarapan udah tadi, sekalian buatkan bekal untuk suami, jawabku. Wah, bagus dong. Kalau gitu kita bisa dong ngerumpi sambil nonton. Ajak Mbak Email. Boleh tuh Mbak. Kalau Mbak suka film apa? Kalau saya suka drama Turki. Kataku. Wah, sama dong. Gak nyangka, ternyata tontonan favorit kita sama. Hari ini nonton di sini dulu ya, besok gantian nonton di rumah saya. Kapan-kapan lah kalau ada waktu.
kata Mbak Email lagi. Aku pun setuju mengajaknya masuk ke dalam rumah. Tak lupa menutup pintu agar kami lebih berkonsentrasi saat menonton. Smart TV langsung kunyalakan. Dan dengan tak sabaran mencari film favorit kami itu. Tak lupa beberapa cemilan sudah aku suguhkan. Tak ketinggalan jus jeruk dingin yang sudah siap menemani kami sampai tontonan selesai. Kurang lebih 2 jam kami nonton bareng. Setelahnya Mbak Email pamitan pulang karena mau masak katanya. Ya, Mbak Email sama sepertiku. Dan usia pernikahannya lebih lama daripada aku. Kalau dia sudah 10 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Mungkin itulah yang membuat kami bisa cepat akrab karena punya nasib yang sama. Sorenya sambil nunggu suami pulang kami ngumpul di tempat yang biasa. Yaitu basecamp favorit di bawah pohon mangga di depan rumah Budia. Kalau kali ini teman ngerumpi kami adalah kue buatan Bu Ros. Ya Bu Ros memang tukang buat kue. Dia buat kue kalau ada pesanan saja sih. Enggak setiap hari buat. Nah hari ini dia ada pesanan. Tapi karena bahannya ada yang salah, kuenya gagal. Tidak cantik hasilnya, tapi rasa tidak diragukan, enak banget. Jadinya kue itu kami makan dia bersama-sama. Dia datang tuh. Ucap Bunita melihat Bu Ona yang berjalan ke arah sini. Bawa apa ya itu di tangannya? Bisik Mbak Email, karena memang jarak Bu Ona dengan kami sudah semakin dekat. Bu Ona di tangannya membawa sebuah piring, tapi belum kelihatan apa isinya. Ini Bu Diah, saya mau balikin piring. Ucap Bu Ona, sambil mengembalikan piring milik Bu Diah. Piring yang mana ya? Tanya Bu Diah terlihat bingung. Itu loh, kan ada Bu Diah nganter lauk sama saya waktu itu. Nah ini piringnya saya kembalikan, jawab Bu Ona. Nada bicaranya terdengar begitu lembut tak seperti biasanya. Aneh sih, tapi ya sudahlah mungkin Bu Ona. Suasana hatinya sedang baik sore ini. Oh alah, saya baru ingat. Ini kan saya ngasih lauk kayaknya 4 bulan yang lalu ya. Sontak kami semua terkejut dengan jawaban Bu Diah. 4 bulan dan baru dibalikin sekarang piringnya. Tentu saja kami semua heran. Bu Ona nggak jawab, tapi dia nyengir, pertanda bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Diah. Makasih ya Bu Ona masih ingat ngembaliin piringnya. Saya sampai lupa loh. Kirain mau dijadikan hak milik. Sindir Bu Diah, nggak seperti biasa. Ternyata Bu Diah bisa nyindir juga. Ya Bu Diah memang suka sekali berbagi makanan. Aku saja yang belum lama tinggal di sini, sudah beberapa kali dikasihnya makanan. Dan aku belum sempat membalas. Nah, ini loh alasan saya ibu-ibu. Kalau saya kasih makanan ke ibu-ibu, gak pernah pakai mangkok atau piring. Tapi langsung pakai kertas nasi atau mika. Ya ini, soalnya saya takut kalau tetangga saya lupa ngembaliin piringnya. Bukan apa ya, kalau semuanya kayak Bu Ona gini, saya gak ada piring buat makan dong. Ucap Bu Diah. Dan ucapannya berhasil membuat kami kompak tertawa, kecuali Bu Ona. Ia terlihat malu, namun dengan pandainya segera menghentikan tawa kami. Dengan bertanya, ini kue buatan Bu Ros ya? Pasti enak, ucapnya. Dan belum dipersilahkan langsung mencomot kue itu, memakannya. Tanya sepotong, tapi 3 potong. Ya 3 potong sekaligus dia ambil. Enak ya Bu Ona? Tanya Bu Ros. Ya Bu Ros kan memang tak suka kalau Bu Ona sesukanya berulah. Iya Bu Ros enak banget. Kue buatan Bu Ros ini gak pernah gagal memang. Jawab Bu Ona. Oh gitu ya? Boleh dong pesan kue sama saya. Jangan mau gratisannya aja. Sindir Bu Rosa. Kapan-kapan deh kalau saya ada acara. Pasti beli sama Bu Ros. Jawab Bu Ona terlihat gelagapan. Alah kayaknya saya cuma dijanjikan janji palsu deh. Kalau Bu Ona punya acara pasti pesan di luar kan? Karena katanya harga lebih murah. Ya iyalah lebih murah. Karena rasanya gak enak dan terasa bantat. Bu Ros itu harus tahu. Ada harga, ada kualitas. Jangan mau murah. Apalagi disajikan ke orang. Tamu yang kita undang. Sebaiknya menyajikan yang terbaik.
bukan menyajikan seadanya dan terkesan ingin hemat. Gak boleh begitu loh, Bu, kata Bu Ros mengingatkan Bu Ona. Namun, orang seperti Bu Ona sepertinya tak akan bisa menerima nasihat dari orang lain. Iya deh Bu Ros, kapan-kapan deh saya pesan sama Anda. Bu Ona langsung pergi, setelah mencomot 2 kue lagi. Ya padahal kami tadi baru makan satu-satu, tapi dia sudah makan 4 sendiri. Astagfirullahalazim, keterlaluan. Mbak Lucy, apa suaminya pulang malam lagi? Tanya Mbak Imel. Kayaknya sih, tadi udah ngirim pesan. Mungkin pulang terlambat gitu, tapi belum tahu pulangnya jam berapa, jawabku. Apa Mbak Imel mau ke rumah saya aja? Kita lanjut nonton drama kesukaan kita. Karena suami saya hari ini nggak pulang. Sebab ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, harus ditungguin sampai selesai, kata Mbak Imel. Gitu ya? Kayaknya enggak deh Mbak. Saya menungguin suami aja di rumah. Takutnya suami pulang saya nggak ada, kasihan kan? Jawabku. Oh iya juga ya. Ya udah kita lanjut kapan-kapan lagi deh nontonnya, kata Mbak Imel. Alah kalian ini suka sekali nonton drama Turki. Kalau saya mah sukanya drama ikan terbang itu loh. Gemes. Paling sebel kalau tokohnya menye-menye dan kelemar-kelemar. Pengen tak tonjok, kata Bu Ros sambil menonjokkan tangan kanannya ke tangan kiri. Aduh Bu Ros ini ada-ada aja deh. Ya sih emang bikin gemes. Tapi itulah Bu, ciri khas filmnya. Kalau nggak bikin greget ya penonton nggak akan ada yang nonton kali Bu. Kalau ceritanya selalu mulus dan sesuai harapan para penonton. Timpal Bunita. Kami pun tertawa lagi. Ya hal-hal receh seperti itulah yang membuat kami bahagia berkumpul. Gak melulu ngomongin orang ya, terkadang kami juga curhat masalah masing-masing. Tapi tetap ada batasan kok, gak berlebihan, kami tahu pun. Lebih seringnya sih kami ngomongin soal harga yang semakin lama semakin naik, gak ketulungan mahalnya. Beras yang dulunya cuma 10.000 sekilo, sekarang udah 15.000 paling murah. Itu dengan kualitas yang sedang ya. Ada sih yang harganya lebih murah dari itu, tapi berasnya kurang bagus. Kalau di tempat bunda-bunda, beras harganya berapa ya sekilo? Boleh komen ya bunda. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari sebelah. Tentu saja dari rumah Bu Ona. Kalau Bu Diah mah, suami dan Bu Diah sendiri soft spoken banget. Gak pernah aku dengar mereka bersuara tinggi. Ngapain sih Bu mau beli kulkas baru? Kulkas itu juga masih bagus, masih bisa dipakai. Lagian, kamu pun jarang masak. Isi kulkas paling cuma cabai sama telur dan air putih. Air putihnya pun kalau kamu lagi gak males ngisi. Kalau lagi males ngisi, boro-boro air putih ada di sana. Ucap suami Bu Ona. Aku bisa sangat jelas mendengarnya karena memang suaranya sangat keras. Ya ampun Pak, kulkasnya kecil. Kalau kulkasnya lebih besar, Ibu janji deh mau masak terus. Kan bisa stok sayuran banyak. Ibu malas stok banyak Pak karena kulkasnya kecil. Takut nanti malah pada busuk. Alasan Bu Ona menjawab ucapan suaminya. Enggak Bu, kamu tahu kan Bapak ini hanya kerja apa? Jangan aneh-aneh. Jangan bilang, Ibu mau beli kulkas baru karena lihat tetangga sebelah belum lama beli kulkas baru ya? Iya kan? Terdengarlah suara suami Bu Ona yang cukup menggelegar. Aku kaget. Suami Bu Ona itu kalau bicara sama orang lain soft spoken. Tapi ternyata kalau lagi marah serem banget ya. Bicaranya aja sekeras itu. Ekspresinya gak kebayang sih gimana seremnya. Ya enggak lah Pak, ngapain juga iri. Ibu emang pengen ganti kulkas aja. Boleh ya Pak? Kita jual aja yang ini. Nah nanti untuk beli yang baru, yang 2 pintu. Jawab Bu Ona. Namun suaranya hanya samar-samar. Tapi masih jelaslah aku dengar di telingaku ini. Karena memang aku menempelkan telinga di tembok agar bisa mendengar jelas perdebatan mereka. Ya maklumlah, sebagai ibu-ibu kepo, aku juga ingin tahu dong urusan tetangga. Apalagi kan, ini gak sengaja loh, gak sengaja kedengar. Ya, sayang kan kalau gak dilanjutkan. Lumayan untuk bahan gosip besok pagi.
Eits, tapi jangan ditiru ya, nggak baik loh ini. Aduh, sudah deh. Kalau aku terus dengerin perdebatan mereka, sama aja aku ikut dosa. Akhirnya aku hentikan aksiku. Ya, nggak mau juga. Semakin ikut campur urusan orang. Aku sendiri saja nggak suka loh kalau urusan rumah tanggaku dicampuri orang lain. Kok ini aku malah mau nguping perdebatan tetanggaku. Tapi 2 hari kemudian, kulkas lama Bu Ona ada yang menjemput. Mungkin dijual kali sama dia ya. Aku hanya memperhatikan dari rumahku saja. Kebetulan jendela aku buka, jadi bisa lihat orang yang membawa kulkas Bu Ona. Dan sore harinya, ada kurir yang mengantarkan kulkas baru. Itu pasti kulkas Bu Ona yang baru. Pura-pura keluar bilang mau ngapain kek? Aku pingin tahu, Bu Ona mau ngomong apa ya? Pasti dia mau pamer. Mbak Lucy mau kemana? Tanya Bu Ona menyapaku. Ini, mau keluar sebentar. Mau beli es krim? Jawabku sekenanya. Padahal tidak ada sama sekali sih. Emang mau keluar rumah aja, pingin tahu. Bu Ona mau ngomong apa? Oh, gitu ya. Saya juga baru beli kulkas baru nih. Rencananya saya mau stok es krim yang banyak. Biar anak-anak gak repot kalau pengen es krim, tinggal ambil aja di kulkas. Kalau yang ini kan bisa muat banyak. Es batu juga bisa muat banyak. Lumayan lah ya, menghemat pengeluaran. Kalau beli dalam jumlah banyak, pasti lebih murah kan? Kata Bu Ona. Ya sudah kelihatan kan kalau dia mau pamer. Oh iya sih Bu, bener. Tapi kemarin kayaknya ada yang gak ngebolehin saya deh. Nyetok banyak-banyak. Sindirku. Tapi Bu Ona pura-pura gak dengar. Dia langsung pura-pura ngobrol dengan kurirnya. Ditaruh di sana aja ya Pak, kata Bu Ona. Iya Bu, sebentar. Ini kami lagi berusaha nurunin kulkasnya. Jawab kurir itu terlihat kesal. Karena memang Bu Ona itu cerewet banget. Mana kurirnya gak disediakan air minum pula. Walaupun cuma air putih. Hati-hati ya Pak, jangan sampai rusak kulkasnya. Baru loh ini, mahal. Kata Bu Ona. Terdengar sengaja mengeraskan suaranya sih. Oh iya, Mbak Lucy, kok gak jadi pergi? Tanya Bu Ona karena melihatku hanya diam saja. Oh iya, ini mau pergi kok. Aku langsung mengunci pintu, lalu mengendarai motorku. Ya akhirnya aku jadi beli es krim lah. Kalau nanti pulang-pulang gak bawa apa-apa, Bu Ona malah mengira aku sengaja pula untuk melihatnya membeli kulkas baru. Padahal emang iya sih. Tapi terdengar di telingaku yang cukup tajam ini. Jangan lupa ya Bu, setiap bulan. Gak boleh telat. Ucap kurir itu. Ya, entahlah apa yang dimaksud. Mungkin aku salah dengar atau memang Bu Ona membeli kulkas itu secara kredit. Namun Bu Ona gak terdengar menjawab. Ya, aku lanjut melajukan motorku. Tak lama aku sudah kembali dengan beberapa es krim di kantong plastik kecil. Loh Mbak Lucy, kok belinya cuma sedikit? Kenapa gak banyak sekalian untuk stok? Tanya Bu Ona. Gak apa-apa Bu, gak mau juga makan es krim terlalu banyak. Kan ini gulanya tinggi, gak baik buat kesehatan. Jawabku santai. Lalu langsung masuk ke dalam rumah. Udahlah gak mau nanggapin Bu Ona, capek. Mbak Lucy, apa bersih? Nyapu pakai vakum begitu? Tanya Bu Ona. Yang melihatku menyapu menggunakan vakum cleaner. Ya aku memang sudah lama tak menyapu pakai sapu biasa. Aku langsung pakai vakum cleaner aja. Dan ini pertama kalinya aku vakum sampai ke teras-teras. Ya kalau biasanya aku cuman pakai sapu biasa. Karena vakumku ini bisa sekalian ngepel, jadi sekalian aja deh sampai ke teras. Bersih dong Bu, lihat aja nih. Ibu mau beli juga? Tanyaku. Ya, aku tahulah apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dimiliki orang lain dia pasti mau juga. Itulah kalau orang sudah punya sifat iri dan dengki. Benar kan? Seminggu setelah dia bertanya soal vakum cleaner, Bu Ona pun tiba-tiba punya vakum cleaner. Dia pamer. Dia vakum terasnya berkali-kali. Kelihatannya sih vakumnya lebih mahal daripada punyaku. Ya pasti dia nggak mau dong kalah saing. Kalau beli yang sama kayak punyaku kelihatan banget nanti. Kalau dia ikut-ikutan aku.
Kalau beli yang lebih mahal kan dia bisa pamer. Bu Ona, vacuum cleaner baru ya? Tanyaku. Kasian banget sih. Dia udah bolak-balik dari tadi memvakum terasnya. Kalau nggak ada yang nanya kan kasian. Iya nih mbak. Benar kata mbak. Enak kalau nyapu pakai vakum. Praktis. Sekalian bisa ngepel lagi. Aku beli yang tipe ini loh mbak. Bagus nggak ya? Tanyanya sambil menunjukkan merek vakumnya. Wah, itu mah yang mahal. Pasti bagus dong bu. Daripada punya saya. Jawabku. Sengaja memujinya agar dia semakin besar kepala. Apa iya ya mbak? Saya nggak tahu loh. Asal beli aja ini mah. Jawabnya lagi. Oh asal beli. Untung deh dapat yang bagus. Harganya mahal lagi. Beruntung banget ya Bu Ona. Punya suami yang bisa nurutin keinginan Bu Ona apapun itu. Kataku. Iya dong Bu. Soalnya suami saya itu pengertian. Penyayang. Dan pekerja keras. Jawab Bu Ona membanggakan suaminya. Ya, memang seharusnya seorang istri itu membanggakan suaminya. Tapi, aku sudah pernah dengar sendiri, kalau suami Bu Ona keberatan dengan gaya hidup Bu Ona yang berlebihan, padahal suaminya tak seberapa besar gajinya. Seminggu kemudian, permisi, Assalamualaikum. Ketika aku sedang asik memasak di dapur, ada seseorang yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Aku buru-buru mencuci tangan, lalu membuka pintu. Penasaran juga siapa tamunya. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak, cari siapa? Tanyaku karena tidak mengenal siapa tamu yang datang ini. Ini saya mau tanya. Bu Ona kemana ya Mbak? Soalnya dari tadi saya ketuk pintu nggak ada orangnya. Tanya pria itu, mungkin umurnya 30 tahunan. Oh, kayaknya sih tadi pagi keluar. Kayaknya juga tadi bawa tas belanja. Mungkin ke pasar kali Pak. Jawabku. Ya memang tadi pagi lihat Bu Ona membawa tas belanja dan mengendarai sepeda motornya. Oh gitu ya mbak? Ya udah deh, saya tunggu. Kalau ke pasar, paling gak lama lagi pulang ya. Ucap orang itu lagi. Aku pun mengangguk, karena biasanya kan memang begitu. Emangnya ada apa ya pak? Kok harus sampai ditungguin segala? Tanyaku kepo. Ini loh, saya mau nagih uang kreditan. Kreditan vakum sama kulkas. Jawab pria itu. Oh, kreditan vakum sama kulkas, kataku. Ya, terkejut, karena ternyata semua itu kredit. Ya sudah pak, tunggu saja di depan rumah Bu Ona. Paling sebentar lagi orangnya pulang. Ucapku lagi. Pria itu pun mengangguk, lalu berpindah ke rumah Bu Ona. Duduk di terasnya, menunggu cukup lama. Hampir 2 jam sih kuperhatikan. Bu Ona belum pulang juga. Pasti sih ke pasar, soalnya bawa tas belanja yang biasa dibawa ke pasar. Kok sudah 2 jam lebih belum pulang ya? Atau sengaja menghindar biar nggak bayar kreditan? Gak mungkin lah, masa iya kredit nggak mau bayar? Gumamku. Mbak, masih lama ya Bu Ona pulangnya? Tanya pria itu lagi. Gak tahu pak, jawabku. Sepertinya pria itu sudah lelah menunggu, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Sore harinya, gengku kumpul di base camp biasa. Tapi Bu Ona belum kembali sampai sore begini. Entah kemana wanita itu. Ibu-ibu, tahu nggak? Tadi ada yang datang loh ke rumah Bu Ona, tapi Bu Onanya nggak ada. Sampai sekarang orangnya belum pulang tuh. Ucapku memulai obrolan menggosip kami. Siapa? Tanya Bu Ros sangat penasaran. Itu tukang kredit, katanya mau nagih kreditan kulkas sama vakum. Jawabku. Oh alah, jadi kulkas sama vakumnya kredit? Ya ampun, demi mengungguli Mbak Lucy, sampai rela kredit. Entah berapa pula ya angsurannya per bulan? Tanya Mbak Imel. Kalau dugaan saya sih, Bu Ona itu sengaja nggak pulang sampai sekarang untuk menghindari tukang kredit itu deh. Ucap Bunita mengutarakan pendapatnya. Saya sih mikirnya gitu juga, Bu. Soalnya nggak biasanya kan, dia pergi selama ini. Timpal Budia. Iya bener, ucap kami hampir kompak. Sekira pukul 5 barulah nampak Bu Ona pulang ke rumahnya. Tapi yang membuatku kaget, karena tas belanjanya kosong. Tidak membawa barang belanjaan, itu terlihat
dari Bu Ona yang begitu enteng membawa tas itu. Seperti nggak ada isinya sama sekali. Bu Ona, dari mana? Tanyaku. Ya ingin tahu juga lah dia dari mana seharian gini nggak pulang-pulang. Ekspresi Bu Ona terkejut ketika aku sapa. Dan dia berakting kalau tasnya itu terasa berat. Ini loh Bu, saya dari rumah mertua. Ini, mertua kasih saya banyak lauk di dalam tas ini. Jawabnya, aduh berat banget. Saya masuk dulu ya, kata Bu Ona beralasan. Padahal tadi pas dia baru datang tas itu ringan gak ada isinya. Oh, gitu ya? Sebentar Bu Ona. Tadi ada yang datang ke rumah Bu Ona. Nungguin sampai lama banget. Seorang laki-laki. Katanya mau nagih kreditan vakum sama kulkas. Ucapku, ya ingin memberitahu saja. Dan ingin lihat bagaimana reaksi Bu Ona. Apa iya? Salah alamat kali. Saya nggak kredit kok. Saya bayar cash. Kata Bu Ona. Wah, pandai sekali dia bersilat lidah. Gak mungkinlah orang itu salah alamat. Jelas-jelas dia tahu nama Bu Ona. Dan pas pula, yang belum lama dibeli ini sama Bu Ona kulkas dan vakum. Oh, salah alamat ya? Mungkin ya Bu Ona. Tapi kalau orangnya balik lagi gimana? Tanyaku. Penasaran banget. Gak mungkinlah balik lagi. Pasti salah alamat itu. Kata Bu Ona. Matanya kesana kemari. Seperti orang panik yang takut ketahuan kebohongannya. Ya udah ya Mbak, saya masuk dulu. Capek banget mau istirahat. Ucapnya. Lalu segera menutup pintu rumahnya dengan cukup keras, tapi nggak dibanting. Besoknya sesuai dugaanku, orang yang kemarin datang lagi untuk menagih kreditan Bu Ona. Bu, teriak pria itu. Kelihatannya emosi. Mungkin sudah lelah bolak-balik ke sini tapi nggak ada orangnya. Pak, datang lagi? Tanyaku menyapa. Iya, Mbak. Bu Onahnya ada ya? Soalnya sandalnya ada tuh, sama sepeda motornya juga ada. Ucap pria itu. Ada Pak, ketuk aja. Kalau enggak lewat belakang, mungkin orangnya ada di belakang nggak denger. Saranku. Ya, kasihan juga. Orangnya sudah bolak-balik. Kalau nggak dapet kan, kasihan banget. Pria itu pun menuruti omonganku. Dia ke belakang. Dan ya, dia ketemu Bu Ona yang sedang menjemur baju. Bu, mana uang kreditannya? Sudah jatuh tempo loh. Udah kemarin malah. Harusnya hari ini kena denda. Dendanya 10.000 ya Bu. Ucap pria itu. Masih jelas ku dengar di telinga ini. Sebentar Pak, saya selesaikan dulu menjemur pakaian. Bapak tunggu di teras aja ya. Kata Bu Ona menyuruh pria itu menunggu lagi. Gak bisa Bu, sekarang aja. Saya udah bolak-balik loh ke sini. Saya lama kemarin nungguin sampean, tapi gak pulang-pulang. Udahlah Bu, saya gak butuh alasan. Cepat, mana uangnya? Saya mau nagih ke tempat yang lain ini. Ucap pria itu terlihat emosi. Bu Ona terlihat menggaruk kepalanya. Mungkin bingung mau ngomong apa. Anu Pak, kasih saya waktu ya. Seminggu lagi deh. Ucap Bu Ona. Gak bisa Bu. Saya gak bisa ngasih waktu lagi ke Ibu. Sudah jatuh tempo dari kemarin. Perjanjiannya kan tanggal 23. Ini sudah 24 Bu. Gak bisa saya kasih waktu lagi. Ini sudah sesuai kesepakatan kita di awal. Bayarnya tanggal 24. Mana Bu? Pria itu terus menodong, meminta uang kreditannya. Kalau sekarang saya belum ada, Pak. Seminggu lagi baru ada, suami saya baru gajian. Kata Bu Ona. Suaranya melemah, terdengar memelas. Mungkin tujuannya agar pria itu kasihan padanya. Aduh Bu, kalau gitu mendingan saya tarik aja deh, vakum sama kulkasnya. Saya nggak mau berurusan sama orang yang payah. Kata pria itu tegas, dan aku masih di terasku. Namun sedikit bersembunyi, agar gak kelihatan banget dong kalau aku nguping. Jangan dong Pak, saya baru sebentar loh pakai. Gak mungkin lah diambil. Saya bisa malu sama tetangga, kata Bu Ona. Saya gak peduli Bu. Yang saya mau, uang kreditannya harus ada hari ini. Kalau enggak, saya akan ambil paksa. Saya bisa telepon orang untuk ambil barangnya sekarang, ancam pria itu. Jangan dong Pak, jangan. Ya udah sebentar. Bu Ona masuk ke dalam rumahnya, dan tak lama sudah kembali lagi ke pria itu. Kok cuma segini sih Bu?
Ini mah separohnya juga nggak ada. 50.000, sementara kreditan ibu 400.000 loh, kata pria itu. Nadanya masih tinggi. Kalau aku jadi tukang kredit itu pasti sama kesalnya. Bahkan mungkin aku bisa melakukan hal yang lebih gila. Ya kalau dengan customer yang rewel begini, pasti sangat menyusahkan dan menjengkelkan. Ya maaf pak, saya adanya cuma itu. Itu pun uang saya satu-satunya. Saya nggak ada lagi loh untuk belanja. Diterima dulu ya, kekurangannya seminggu lagi. Kata Bu Ona masih terus memohon. Gak bisa bu, nanti sore saya kembali lagi ke sini. Saya ambil aja deh, kulkas sama vakumnya. Ancam pria itu, dan segera pergi dari hadapan Bu Ona. Aku langsung buru-buru masuk, takut ketahuan. Aku tertawa cekikikan di dalam rumahku. Ya ampun, kasihan banget Bu Ona. Tapi ya, susah dibuat sendiri sih. Kenapa harus kredit kalau emang gak mampu ya mendingan gak usah punya. Akhirnya berita ini kusebarkan pada teman-temanku melalui WhatsApp. Ya seru dong kalau ada berita begini tidak aku sebarkan. Rugi banget. Tapi ingat, jangan ditiru ya, hal ini gak baik. Hanya untuk orang-orang yang profesional saja. Sore harinya, benar, ada mobil yang datang dan berhenti di depan rumah Bu Ona. Dan mobilnya sama persis seperti mobil yang mengantarkan kulkas Bu Ona beberapa waktu lalu. Jangan diambil dong pak, saya janji seminggu lagi, ucap Bu Ona. Tapi aku gak berani keluar, aku hanya menguping dari dalam rumahku saja. Ya itu pun sudah sangat terdengar jelas Bu Ona memohon pada kedua orang pria yang datang untuk mengambil kulkasnya. Gak bisa bu, kami harus melakukan tindakan yang tegas bagi customer yang susah seperti ibu. Udah bu, kalau nggak mampu nggak usah kredit. Buang-buang waktu aja dan bikin barang ini jadi second. Kata kedua pria itu bergantian dengan kesalnya. Ya ampun, kasihan banget Bu Ona. Sampai didorong begitu. Ya, aku yang mengintip dari jendela nggak tega. Aku memutuskan untuk keluar. Untuk menolong Bu Ona, sekaligus kepo sih sebenarnya. Budiah, ayo tolongin Bu Ona. Aku mengajak Budiah yang kebetulan baru keluar dari rumahnya. Entahlah Budiah mendengar perdebatan mereka atau tidak sengaja baru keluar juga. Tapi Budiah nggak banyak tanya, langsung ikut aku ke rumah Bu Ona. Ada apa ini? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Ini Bu Ona nggak bisa bayar kreditannya. Jadi sesuai kesepakatan kami akan langsung ambil. Jawab kedua orang itu. Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Tanyaku lagi. Nggak bisa bu, tadi pagi aja udah susah ditagih. Bilangnya belum ada uang. Padahal sudah sesuai perjanjian loh. Tanggal 24 jatuh tempo. Lah ini sudah tanggal 25. Kata pria itu sangat tegas. Aku saja sampai takut. Gak seram sih mukanya, tapi matanya itu loh, tajam dan melotot. Jadi serem banget. Mbak, tolong pinjamin saya uang dong. Saya janji seminggu lagi saya ganti. Tiba-tiba Bu Ona malah memohon kepadaku agar diberi pinjaman uang. Aduh Bu Ona, maaf. Bukan gak mau bantu. Tapi saya harus izin suami kalau mau kasih pinjaman ke siapapun. Jawabku. Ya udah Mbak teleponin suaminya sekarang. Bu Ona malah memaksa. Gak bisa Bu, suami saya lagi kerja gak bisa diganggu. Jawabku lagi. Budiah tolongin saya. Kini Bu Ona beralih ke Budiah. Maaf Bu, saya gak bisa bantu. Suami saya belum gajian. Ini kan tanggal tua. Suami saya mah gajiannya tanggal muda. Kalau tanggal-tanggal segini mah, uang menipis banget. Cuman cukup untuk beli lauk. Jawab Budiah. Atau kalau enggak, ibu jual dulu deh perhiasan ibu ini. Tunjukku pada cincin Bu Ona. Gak bisa, ini bukan emas. Aku kaget. Ternyata gelang, cincin, dan kalung yang dipakai oleh Bu Ona itu semuanya palsu. Yaitu adalah emas imitasi. Ini gelang? Tanyaku lagi. Bu Ona menggeleng, pertanda bahwa itu sama. Emas imitasi juga. Aku menunjuk kalungnya, dan ternyata sama. Imitasi juga. Ya ampun, kupikir Bu Ona ini bisa bergaya karena memang dia mampu. Ternyata memaksakan ya. Kasihan banget suaminya pasti. Udah ya Bu, udah cukup dramanya.
Saya ambil sekarang juga. Kedua orang itu langsung masuk tanpa izin dari Bu Ona, mengambil kulkas dan vakum cleanernya. Dan Bu Ona dengan pasrah merelakan kulkasnya untuk diambil lagi. Ngapain kalian masih di sini? Tiba-tiba Bu Ona membentak kami berdua. Kami yang kaget, sontak saling menatap. Ayo Bu, aku langsung menarik tangan Budia. Aku memilih untuk ke rumah Budia dulu, tidak langsung pulang ke rumahku. Ih, serem banget bentakan Bu Ona tadi. Tadi dia mohon-mohon agar dipinjamin uang. Sekarang malah bentak-bentak kita ya. Ucapku pada Budia. Iya mbak, aneh banget tuh orang. Ih, kayaknya dia kumat deh, kata Budia. Dan tak lama, geng kami tiba-tiba berkumpul. Entahlah, padahal aku gak ada ngabarin. Tapi tahu-tahu pada datang sendiri-sendiri. Sepertinya mata batin mereka masing-masing sudah bisa membaca kalau ada berita yang hangat. Jadi mereka ingin tahu dong tentunya. Ada apa ini? Tanya Mbak Imel, Bu Ros, dan Bu Nita. Kami berdua pun kompak menceritakan kejadian secara bergantian. Astagfirullah, jadi itu semua kredit. Dan diambil lagi sekarang. Ngeri kali ya, ucap Mbak Imel menimpali. Ya ampun, gaya elit ternyata kredit, kata Bu Ros. Kasian banget ya Bu Ona, ucap Bu Nita prihatin. Ya sih kasian, tapi dia begitu karena ulahnya sendiri, ucap Bu Ros. Ya memang, Bu Ros itu orangnya sedikit julid, tapi sama orang-orang tertentu ya, nggak semuanya dijulitin. Ya contohnya seperti Bu Onah itu. Kita, jangan sampai ada yang seperti Bu Onah ya. Bisa bikin malu keluarga loh. Kasihan suaminya pasti. Untung aja ditarik, jadi nggak kebingungan setiap bulan mau bayar kreditannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, terdengarlah suara pertengkaran antara Bu Onah dan suaminya. Kalau diingat-ingat, kok baru lihat suaminya pulang ya? Apa suaminya beberapa hari ini nggak di rumah? Aku pun baru teringat, karena suami Bu Onah memang beberapa hari ini nggak kelihatan. Aku malu Bu, kamu itu keterlaluan. Malah kredit hal yang nggak penting. Sekarang kamu malu sendiri kan? Udahlah Bu, kita bergaya semampunya. Bila perlu nggak usah gaya. Hidup apa adanya aja, yang penting bisa makan. Bentak suami Bu Onah. Nggak bisa Pak, kamu itu sebagai suami juga harusnya bisa bahagiain aku. Bisa nuruti keinginanku. Bukan nyuruh aku bersabar, berhemat, hidup apa adanya. Gak mau aku Pak, pokoknya aku mau. Bapak harus cari uang yang banyak, biar aku bisa beli apa yang aku mau. Aku gak mau pakai emas palsu, ucap Bu Onah. Dengan suara tinggi Bu Onah menjawab perkataan suaminya. Astagfirullah Bu, Ibu kok bisa ngomong gitu sih? Aku udah usaha selama ini Bu, bahkan aku sampai gak pulang demi cari uang. Sekarang, aku baru pulang, malah dapat omongan kayak gini. Aku capek Bu, aku capek bersabar sama kamu. Aku capek, ucap suami Bu Onah dengan nada yang sangat tinggi. Aku kaget sekaligus takut. Ya Allah, jangan sampai suami Bu Onah menceraikan Bu Onah, batinku. Namun, yang kutakutkan benarlah terjadi. Aku gak tahan punya istri kayak kamu, Bu. Mulai sekarang, kita cerai, kamu bukan istriku lagi. Aku gak mau punya istri kayak kamu yang gak bisa bersyukur dan bersabar. Aku kaget bukan main. Hari ini, aku mendengar sepasang suami istri bertengkar hingga berujung suaminya menceraikan. Dan tak lama terdengarlah suara bantingan pintu yang sangat keras. Dan setelah aku intip dari jendela, ternyata suami Bu Onah pergi dengan membawa tas yang cukup besar. Astagfirullahaladzim, Bu Onah benar diceraikan sama suaminya. Jantungku deg-degan tak karuan. Dan malamnya setelah suami pulang, aku menceritakan semuanya. Ya Allah, beneran? Tanya Mas Angga gak percaya. Beneran Mas? Kok bisa ya? Ya mungkin suaminya capek Mas. Baru pulang malah dimaki-maki. Ku dengar sih katanya beberapa hari gak pulang karena cari uang. Sampai di rumah malah dapat kabar begitu. Dan suaminya malah merendahkan dia Mas. Laki-laki mana yang gak sakit hati dan kecewa? Kataku. Mas Angga pun setuju dengan ucapanku. Dan besoknya gak terlihat sama sekali Bu Onah keluar dari rumah. Aku pun bingung. Aku kayak gak melihat keberadaan anaknya.
Apa anaknya dititipkan di rumah mertuanya ya? Bisa jadi sih. Kami sebagai tetangga yang cukup peduli akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu rumah Bu Ona. Kami takut kalau Bu Ona kenapa-napa. Pikiran kami khawatir kalau Bu Ona sampai bundir. Assalamualaikum Bu Ona. Ucap kami hampir serentak. Tak lupa, masing-masing kami sudah membawa buah tangan. Ada yang membawa beras, ada yang membawa minyak goreng. Kalau aku sendiri, aku membawa makanan yang langsung bisa dimakan, yaitu nasi bungkus. Khawatir kalau Bu Ona belum makan. Setelah beberapa menit kami menunggu, akhirnya ada jawaban dari dalam. Bu Ona dengan perlahan membukakan pintu. Ada apa ya ibu-ibu? Tanya Bu Ona. Kondisinya benar-benar memprihatinkan. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Bahkan bajunya, ku ingat itulah baju yang beberapa hari lalu dia pakai. Apa Bu Markona sudah tidak mandi beberapa hari ya? Ya ampun, kasihan banget. Dia pasti lagi galau berat. Kami boleh masuk? Tanya Bu Diah lembut. Bu Ona mengangguk. Dia terlihat sangat pucat dan lemas sekali. Bu Ona, kami turut prihatin ya. Bu Ona yang sabar, pasti semua ada jalan keluar. Oh iya, ini kami ada sedikit makanan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bu Ona ya. Iya Bu, saya juga bawa nasi. Mungkin Ibu belum makan. Dimakan ya Bu, kataku sambil memberikan 2 bungkus nasi itu ke Bu Ona. Makasih ya ibu-ibu, kalian sangat baik. Bu Ona tiba-tiba menangis. Dia langsung memelukku karena memang aku yang ada di sebelahnya. Mbak Lucy, makasih banyak ya sudah perhatian. Maaf selama ini saya salah sama Mbak Lucy, kata Bu Ona. Iya Bu, gak apa-apa, saya sudah maafkan. Kita lupakan ya Bu. Ibu makan dulu, gak usah sedih-sedihan gini. Ibu harus semangat, ucapku. Akhirnya aku menyuapi Bu Ona. Kasihan banget, dia lemes sekali. Alhamdulillah, sebungkus nasi habis dimakan Bu Ona. Dengan begini dia sudah punya cukup tenaga untuk bangkit. Setelah kondisi Bu Ona agak baik, kami berpamitan untuk pulang. Besoknya kami lihat Bu Ona sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dia sudah mau menyapu teras rumahnya. Berarti dalam rumah juga sudah disapu dong. Karena pas kami bertamu kemarin rumahnya kotor sekali. Mungkin Bu Ona nggak ngapa-ngapain karena masih galau berat. Dan kami juga ngajak Bu Ona untuk kumpul bareng biar dia nggak terlalu galau. Bu Ona, anaknya nggak dijemput? Tanya Mbak Imel. Rencananya nanti sore Mbak saya mau jemput. Kangen juga sama mereka. Jawab Bu Ona. Suaranya sangat lembut sekali. Pokoknya gaya bicara Bu Ona benar-benar sudah berubah. Gak ketus kayak biasanya. Mudah-mudahan setelah ini Bu Ona benar-benar bertaubat. Maaf ya ibu-ibu, selama ini saya banyak salah, kata Bu Ona. Iya Bu, kami sudah maafkan, gak usah minta maaf terus, jawab Bu Ros. Ya Bu Ros memang terlihat judes, tapi aslinya baik banget orangnya. Saya mau cari kerjaan juga Bu, karena kan saya udah diceraikan sama suami saya. Apa aja deh, yang penting saya kerja. Kalau sekiranya ibu-ibu ada informasi, boleh dong kasih tahu saya, kata Bu Ona. Kami pun mengiyakan. Nanti kalau ada informasi kami akan langsung kasih tahu ke Bu Ona. Namun untuk beberapa hari, kami meminta Bu Ona untuk menyetrika pakaian kami. Ya hitung-hitung, untuk membantunya lah. Kasian karena belum dapat pekerjaan. Gak enak juga mau kasih uang langsung, takut menyinggung perasaannya. Dan Bu Ona seneng banget saat kami kasih kerjaan ke dia, walau hanya menyetrika. Kami juga kasih upahnya lebih, kami bilang untuk jajan anak-anaknya. Makasih ya ibu-ibu sudah bantuin saya. Saya nggak tahu kalau nggak ada kalian saya gimana. Mungkin saya sudah mati, ucap Bu Ona. Hus, nggak boleh ngomong gitu, Bu. Ngomong yang baik-baik ya. Jangan patah semangat. Bu Ona harus yakin. Pasti Bu Ona bisa, walau nggak ada suami lagi, ucap Bu Dia. Dan seminggu setelah itu alhamdulillah, Bu Ona sudah dapat kerjaan, yaitu menjadi asisten rumah tangga di rumah teman Mbak Imel. Ya, Bu Ona mau kerja. Dia mau kerja apa aja yang penting bisa dapat uang untuk makan. Bu Ona juga kerjanya rajin, semangat banget. Kami bahagia sekali melihat perubahan positif Bu Ona. Kami harap Bu Ona bisa benar-benar berubah, karena sifat buruknya tak akan membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Sementara kalau dia mau berubah, hal baik akan terus berdatangan dan membuatnya bisa hidup lebih baik.
Oke Bunda, ceritanya cukup sampai di sini. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran ya. Dalam kehidupan bertetangga, kita nggak boleh menyakiti tetangga, kanan ataupun kiri, depan, samping, belakang. Pokoknya, kita harus selalu berbuat baik. Bila perlu, kalau lagi buat makanan lebih, kasihlah ke tetangga. Supaya hubungan semakin rukun, karena kalau ada apa-apa, tetanggalah yang paling pertama membantu, sebab mereka yang terdekat. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.